Infectious bursal disease atau gumboro, penyakit imunosupresif yang seringkali menyerang ayam muda, masih menjadi salah satu dalang di balik kerugian ekonomi yang cukup besar dalam industri perunggasan di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir. Fakta bahwa pada usia 3 hingga 6 minggu setelah menetas, merupakan saat di mana bursa Fabricius mencapai perkembangan maksimal dan masa di mana ayam rentan terserang berbagai penyakit. Menjadi salah satu faktor mudahnya virus ini untuk menyerang ayam muda. Bagaimana ya dengan kejadian gumboro pada ayam kampung? Jadi kalau kita bicara tentang ayam kampung, itu berarti ayam tersebut memang berasal dari kampung tertentu atau mungkin dari strain yang ada di lokal sini. Sedangkan kalau ayam ras itu biasanya berasal dari luar negeri, seperti ras di broiler misalnya ada yang Cobb, ada yang Ross dan lain-lain. Kemudian di di ayam petelur juga ada ras Isa, ada yang Novogen dan lain, itu tentu semua berasal dari luar. Itu perbedaannya seperti itu. Ya, tentunya dari sisi ketahanan, nanti kalau kita bicara ayam ras, karena memang mereka asal-muasalnya itu dari luar, tentu mereka secara genetik itu memang biasanya sangat bisa beradaptasi di luar. Sedangkan ketika kita bawa ke Indonesia, di mana iklim maupun kondisi cuaca dan lain-lainnya sangat berbeda, tentu akan memiliki daya tahan yang lebih rentan dibanding dengan ayam lokal. Kalau ayam lokal memang sudah dari sononya sudah berada di Indonesia, jadi lebih tahan biasanya seperti itu. Sebetulnya kalau untuk masalah penyakit ini, baik ayam ras maupun ayam kampung itu memiliki potensi yang sama. Karena prinsipnya kalau ayam sakit itu berarti ada agen penyakit yang masuk ke host atau ke inang, baik itu ayam ras maupun ayam kampung. Namun dalam hal ini memang ketahanan ayam kampung, karena memang situasinya sudah dari dulu berada di lokal sini, akan lebih tahan. Jadi peluangnya sama sebetulnya. Ya, untuk saat ini khususnya di Sonovera ini memang sebetulnya secara prinsip, secara teknis itu hampir semua penyakit berpotensi untuk masuk. Namun memang yang paling sering atau prevalensi yang sering muncul itu adalah virus gumboro, yaitu IBD atau infeksi bursal disease. Itu hampir di setiap periode pemeliharaan itu ada saja gitu, meskipun mungkin tingkat keparahannya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi penyakit IBD atau infeksi bursal disease ini adalah, atau disebut juga kebanyakan orang itu penyakit gumboro, itu penyakit yang disebabkan oleh virus golongan RNA yang memang sering menyerang ayam ketika fase ayam muda, di mana si ayam tersebut masih memiliki bursa Fabricius. Jadi virus itu akan menyerang sistem kekebalan primer yang ada, yaitu bursa, sedemikian rupa sehingga nanti ayam ketika terinfeksi itu akan rentan terhadap penyakit-penyakit yang lain, seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan prevalensi dari IBD atau gumboro ini selalu tinggi. Tapi sebetulnya saat ini sudah bisa terkendali. Pertama tentu dari sifat si virus itu sendiri. Jadi virus gumboro ini cukup tahan terhadap lingkungan, terhadap cuaca yang ekstrim, kemudian juga terhadap desinfektan tertentu, hanya desinfektan tertentu yang sensitif terhadap virus IBD ini. Kemudian juga adanya faktor-faktor yang berpengaruh predisposisi seperti adanya vektor, kutu Frankie dan lain-lain, itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan dari virus gumboro ini. Sedemikian rupa sehingga meskipun program kita sudah cukup baik dari sisi vaksinasi, biosecurity, namun outbreak yang terjadi itu selalu muncul gitu, meskipun mungkin sekarang bisa ditekan dengan beberapa program yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, pertama tentu setiap anak ayam yang kita terima itu dari breeding, itu nanti memiliki maternal antibody dari induk. Nah tentu maternal antibody ini akan bervariasi dari individu satu ke individu yang lain. Dari situ juga biasanya bermasalah, sehingga nanti ketika ada virus tantang di lapangan akan mudah masuk. Nah kemudian setelah dia ada di kandang, kemudian nanti akan
bertransmisi secara horizontal dari individu satu ke individu lain, baik itu lewat udara maupun lewat peralatan yang lain, lewat air minum, lewat pakan, dan lain-lain. Tentu kita nanti akan paham ketika sebuah flock itu terinfeksi penyakit gumboro ini. Pertama, adanya kematian yang tinggi di umur-umur tertentu. Biasanya penyakit gumboro ini muncul di umur-umur 2-3 minggu, tergantung dari tingkat keganasannya. Kemudian dari penampakan secara klinis itu akan terlihat ayam itu bergerombol seperti kedinginan. Kemudian dari secara klinis akan terlihat kotorannya berpasta putih, dan juga kalau kita pegang begini akan mengalami demam seperti itu. Kemudian kalau kita lakukan bedah bangkai atau nekropsi, itu akan terjadi perubahan patologi anatomi di bagian-bagian tertentu yang patognomonis seperti di bursa Fabricius dan lain-lain. Itu akan nampak sekali perubahan patologi anatominya. Dari situ akan kita diagnosa bahwa flock ini terserang IBD seperti itu. Sebetulnya untuk kerugian yang ditimbulkan tuh hampir sama ya dengan di peternakan ayam ras yang lain. Jadi selain dari kematian itu sendiri dan juga dari tingkat kesakitan, penurunan performa, juga yang tidak kita sadari adalah si gumboro ini menjadi imunosupresan. Jadi akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan tubuh terhadap penyakit yang lain. Itu yang sebetulnya tidak kita sadari bahayanya dari penyakit IBD ini. Kita bisa membedakan kasus IBD itu sebetulnya ada dua. Yang pertama itu adalah yang IBD murni. Kalau IBD murni hanya gumboro saja, itu biasanya masih di bawah 2% tingkat kematiannya. Namun kalau sudah infeksi sekunder, ada penyakit tumpangan, ini yang menjadi masalah. Karena nanti kematian akan tinggi sekali. Tentu peternakan itu pasti akan rugi. Selain itu juga tadi ada faktor yang menyebabkan si ayam ini menjadi gampang terkena penyakit yang lain. Ini yang tidak kita sadari. Jadi kalau seperti ayam kampung ini kan umurnya lebih panjang daripada ayam broiler. Begitu juga di ayam petelur. Nah, ini yang menyebabkan masalah nanti ketika ayam sudah besar, ayam tersebut akan rentan terhadap penyakit yang lain. Seperti itu. Kami sudah melakukan sebuah program untuk penanganan permasalahan gumboro ini ya. Jadi tentu penanganannya ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus secara holistik begitu, harus secara simultan semua kita lakukan, mulai dari biosecurity, kemudian dari program vaksinasi, dan juga dari pemberian nutrisi yang berkualitas. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan semua aspek, itu tentu akan saling melemahkan sedemikian rupa sehingga virus gumboro yang ada di flock ini akan tetap bercokol dan akan bisa muncul di kemudian hari. Seperti itu. Ya, untuk program vaksinasi secara umum kita lakukan tuh sedikitnya ada empat jenis vaksin yang kita terapkan. Pertama tentu ND yang wajib itu ya. Kemudian ada AIB, yang ketiga ada IBD. IBD itu gumboro, yang keempat adalah AI, kalau memang kita dirasa perlu menggunakan AI. Nah, program vaksin ini bisa kita lakukan selama di periode pemerahan, misalnya seperti ND, IB kita lakukan di umur 4 hari, kemudian nanti untuk IBD kita lakukan di 12 hari, dan untuk AI tadi juga bisa kita lakukan di umur 4 hari. Atau dengan program kita tarik ke umur 1 hari, yaitu PVD, kalau di Medan ada PVD. Jadi program vaksinasi DOC namanya PVD itu. Kita tarik semua vaksin di dalam 1 hari. Jadi sedemikian rupa sehingga anak-anak nanti tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan vaksinasi. Jadi fokus untuk memberi makan, untuk memungut telur, dan lain-lain. Nah, diharapkan dengan program PVD tadi akan lebih memperbaiki kinerja dari operator. Seperti itu. Kalau PVD memang kita sasarannya untuk ayam yang di sektor budidaya. Kalau untuk maternal antibody nanti kita akan program di breeding. Di breeding di umur-umur tertentu ketika produksi kita akan lakukan vaksinasi dengan vaksin inaktif
terhadap ND, AIB, dan IBD. Sehingga nanti si maternal tadi, si antibodi tadi diturunkan ke anak ayamnya. Seperti itu. Jadi dalam hal program kesehatan untuk di ayam kampung ini tentu banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan ya. Pertama tentu dari sisi biosecurity, kemudian dari program vaksinasi, kemudian juga dari pemberian obat-obatan ketika ada kasus, dan yang ketiga adalah pemberian air dan juga makanan yang berkualitas. Nah, kalau misalnya keempat program ini memang sudah kita lakukan dengan baik, ya harapan kita tentu ayam ini tidak bermasalah, seperti itu. Wah, munculnya IBD atau penyakit gumboro bisa dikatakan telah mengubah epidemiologi penyakit secara dramatis. Pengendalian dan pencegahan gumboro saat ini dilakukan dengan pengaplikasian vaksin yang disertai dengan biosecurity yang memadai dengan berbagai tingkat keberhasilan dan keterbatasan. Manajemen pemeliharaan dan kesehatan yang baik dapat membantu menekan kejadian gumboro.